Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Penggal, Pengalaman Gak Masuk Akal. Baik teman-teman, saya Ahmed Avatar, di mana nantinya saya akan membawakan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang memang tidak masuk di akal, atau cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia gaib atau dengan dunia misteri. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kiriman dari sahabat saya yang bernama Denny. Denny ini bertempat tinggal di Bekasi. Nah, si Denny ini mengaku kalau dia itu pernah ketemu dengan almarhum sahabatnya sendiri ketika dia melakukan pendakian di Gunung Semeru. Baik, buat teman-teman yang memiliki cerita atau pengalaman yang memang tidak masuk di akal atau cerita yang berhubungan dengan dunia misteri atau dengan dunia gaib dan ingin membagikannya kepada kita semua, silahkan teman-teman bisa langsung saja kirim pesan melalui IG saya Ahmed Avatar atau bisa juga melalui Facebook saya Ahmed Avatar. Di sini juga saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah memberikan support kepada saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang masih belum mensubscribe, ayo segera subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Karena support dari kalian adalah semangat bagi saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita ini bermula ketika malam itu Denny sedang membuka akun Facebooknya. Nah, saat itu tanpa sengaja Denny membaca sebuah postingan dari seorang YouTuber ternama di kota Bandung yang katanya dia itu sedang mencari rekan atau teman untuk melakukan pendakian di Gunung Semeru minggu depan. Nah, melihat postingan itu, si Denny pun merasa tertarik. Lalu kemudian si Denny ini mencoba mengirim pesan dan alhamdulillah ternyata pesannya itu direspon dengan sangat cepat dan sangat baik. Lalu mereka berdua ini saling bertukar nomor. Tanpa lama akhirnya si Denny pun dimasukkan ke dalam sebuah grup WhatsApp. Dan ternyata di dalam grup itu sudah ada 2 orang lainnya. Jadi mereka semua ada 4 orang. Satu si Denny, kemudian YouTuber itu, kemudian yang ada seorang cowok dari kota Jogja, kemudian ada juga seorang perempuan dari Semarang. Mereka ini semuanya berbeda-beda kota asal. Lalu mereka pun berdiskusi di dalam grup WA itu. Nah, saat itu mereka membahas tentang persiapan-persiapan apa saja yang harus mereka siapkan untuk melakukan pendakian tersebut. Nah, selain mereka membahas tentang persiapan-persiapan itu, mereka juga saling mengenalkan diri. Karena mereka ini kan sebelumnya belum pernah mengenal sama sekali. Jadi mereka baru mengenal saat itu di grup itu. Nah, setelah mereka berdiskusi di dalam grup WA tersebut, maka keesokan harinya si Denny pun langsung mempersiapkan apa-apa saja yang harus dia bawa selain logistik, kemudian fisik, mental juga si Denny persiapkan semuanya. Lalu seminggu pun sudah berlalu, hingga akhirnya waktu yang dinanti-nanti pun datang. Juni 2019, tetapi sayang tanggal tepatnya itu si Denny lupa. Nggak apa-apa lah ya. Nah, saat itu mereka membuat janji untuk ketemu di sebuah rumah saudaranya dari YouTuber tersebut yang memang kebetulan rumahnya itu terletak nggak begitu jauh dari base camp Ranupani. Saat itu mereka ketemu di sana, kemudian mereka menginap semalam di sana. Lalu keesokan harinya mereka pun pergi ke base camp Ranupani untuk melakukan simaksi. Sekitar jam 1 siang mereka ini baru saja sampai di base camp Ranupani. Nah, ketika mereka ini sampai, mereka langsung melakukan simaksi dan sebagainya. Nah, setelah mereka melakukan simaksi, mereka pun mengikuti briefing kecil yang diadakan oleh para panitia di sana. Nah, saat itu para panitia mengarahkan para pendaki ini tentang apa-apa saja yang harus mereka lakukan dan yang harus mereka hindari ketika mereka melakukan pendakian di Gunung Semeru. Dan akhirnya briefing itu pun selesai, lalu mereka semua melakukan persiapan untuk melakukan pendakian di Gunung Semeru.
Denny dan ketiga temannya itu mungkin adalah kelompok terakhir yang melakukan pendakian di Gunung Semeru pada hari itu. Karena ketika mereka meninggalkan base camp Ranupani, hari memang sudah sore. Mungkin sekitar jam setengah 4 atau jam 4 sore lah ya. Saat itu mereka berdoa, kemudian mereka pun memulai pendakian tersebut. Nah, saat itu mereka terus saja menyusuri perkebunan-perkebunan dari warga. Tak lama kemudian, perkebunan itu menghilang berganti dengan pohon-pohon yang besar yang berjejer di sana. Nah, selama perjalanan dari base camp Ranupani menuju pos 1, mereka melakukannya itu dengan cukup santai. Karena memang di sana juga kan ada seorang YouTuber yang harus berjalan sambil ngeplog. Nah, di sela-sela ngeplognya ini, mereka pun terus saja mengobrol. Mereka saling mengenalkan diri agar suasananya tidak menjadi begitu canggung. Nah, saat itu juga mereka saling bercanda-canda, saling ngobrol sambil bernyanyi-nyanyi dan sebagainya. Santai sekali. Mereka pun terus berjalan sambil mengobrol menyusuri jalan itu. Hingga pada akhirnya ketika matahari sudah tenggelam, ketika hari pun sudah menjadi gelap, mereka pun sampai di pos 1. Nah, ketika mereka ini sampai, mereka langsung saja menyerbu sebuah warung yang ada di sana. Mereka duduk di depan warung itu sambil makan semangka, makan gorengan, dan sebagainya. Nah, ketika mereka berempat ini sedang asik makan, ketika mereka ini sedang mengobrol bersama pemilik warung itu, tiba-tiba saja saat itu si Denny melihat kok di sana seperti ada seorang cowok yang sedang berdiri membelakangi mereka. Memang tidak begitu jelas sih, tetapi cahaya dari warung itu sampailah ke sana. Yang si Denny ingat, cowok itu saat itu mengenakan jaket merah, carrier berwarna biru, dan celana berwarna coklat. Lama sekali si Denny memperhatikan orang itu. Tetapi pada akhirnya si Denny pun mengabaikan orang itu. Oke teman-teman, mereka berempat ini cukup lama juga beristirahat di warung pos 1 itu. Mungkin sekitar sejam. Nah, setelah mereka merasa cukup beristirahatnya, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Nah, ketika mereka ini hendak berjalan lagi, tiba-tiba saja orang yang tadi berdiri itu menoleh ke arah si Denny. Nah, ketika orang itu sedang menoleh ke arah si Denny, ternyata si Denny pun sedang menoleh ke arah dia. Kebetulan memang, tetapi pada saat itu mereka pun saling tatap-tatapan. Nah, saat itu si Denny kok merasa si Denny melihat muka dari cowok itu sangat pucat. Dan sepertinya muka dari cowok itu seperti nggak asing bagi si Denny. Nah, ketika si Denny ini mengingat-ingat tentang muka dari cowok itu, tiba-tiba saja ada angin yang menabrak ke tubuh dia. Wush! Nah, karena si Denny ini tidak ingin kejadian apa-apa terjadi kepada mereka, pada akhirnya si Denny pun berusaha untuk mengabaikan orang itu. Lalu kemudian mereka berempat pun melanjutkan perjalanan di kegelapan malam. Dengan cahaya headlamp yang mereka kenakan, mereka pun terus saja berjalan menyusuri trek yang gelap di malam itu. Nah, hingga pada akhirnya mungkin sekitar jam setengah 11 atau jam 11 malam lah ya, mereka pun sampai di Ranukumbolo. Senang sekali rasanya, karena Ranukumbolo adalah tempat terfavoritnya para pendaki. Ranukumbolo adalah tempat impiannya para pendaki. Nah, ketika mereka sampai di sana itu, ada yang langsung berdoa, ada yang langsung sujud syukur, dan sebagainya. Setelah itu mereka pun langsung mencari spot untuk mendirikan tenda. Nah, setelah mereka bertemu dengan spot yang cukup nyaman, akhirnya mereka pun mendirikan tenda di sana.
Nah, setelah tenda itu terpasang, mereka pun langsung masak-masak untuk makan malam. Dan setelah mereka itu makan malam, mereka pun langsung memutuskan untuk tidur dan istirahat. Karena memang perjalanan mereka tadi itu sangat melelahkan. Nah, ketika teman-teman si Denny ini sudah pada tidur, entah kenapa, saat itu si Denny susah sekali untuk tidur. Saat itu, si Denny terus saja kepikiran dengan orang yang tadi dilihatnya di pos 1 itu. Wajahnya yang gak begitu asing. Apa jangan-jangan dia itu si itu ya? Tetapi nggak mungkin. Pokoknya terus saja si Denny memikirkan orang yang tadi dilihatnya di pos 1 itu. Nah, karena si Denny ini tidak bisa tidur juga, hingga pada akhirnya si Denny pun memutuskan untuk bangun, kemudian keluar tenda dan nyeduh kopi di sana. Padahal cuaca pada saat itu sangat dingin, mungkin sekitar 5 atau 6 derajat lah ya. Nah, ketika si Denny ini sedang ngopi di sana, tiba-tiba dari jauh di depan sana, si Denny itu melihat seorang cowok yang datang mendekat ke arah dia. Cowok itu mengenakan pakaian jaket merah dan celana coklat. Persis seperti orang yang dilihatnya di pos 1 itu. Lalu cowok itu semakin mendekat dan mendekat. Si Denny terus saja memperhatikan wajah cowok itu. Nah, ketika cowok itu tepat di hadapan si Denny, tiba-tiba saja si Denny ini bilang, "Lu Anton kan?" "Iya, lu Anton kan?" Lalu cowok itu pun mengangguk. Nah, saat itu si Denny pun gak ragu-ragu lagi, langsung menjabat tangan dia, kemudian merangkul tubuh dia dengan begitu kangennya. Nah, saat itu si Denny pun bilang, "Sorry, tadi ketika di pos 1 gue gak nyapa elu. Soalnya elu sekarang sudah berubah. Sekarang elu ada kumisnya, ada jenggotnya, rambut lu gondrong juga." Nah, mendengar pertanyaan itu, cowok itu cuman mengangguk aja dan tersenyum. Kemudian ditanya apapun, ternyata cowok itu hanya menjawab dengan iya, enggak, begitu terus. Nah, saat itu si Denny pun berpikir, sekarang si Anton sudah berubah hidupnya. Yang dulunya barbar, sekarang jadi kalem. Mungkin perjalanan hidup dia sudah merubah hidupnya menjadi orang yang lebih kalem. Sudahlah. Oke teman-teman, saya akan flashback jauh ke belakang ke masa-masa si Denny ini masih berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Jadi ternyata ketika si Denny ini masih remaja, si Denny ini tinggalnya di Bandung. Nah, ketika si Denny tinggal di Bandung, si Denny ini mempunyai seorang sahabat yang sangat dekat. Ya, dia adalah si Anton. Nah, saking dekatnya, si Anton sama si Denny ini sudah seperti saudaraan. Dan si Denny pun sudah nggak sungkan-sungkan lagi ketika si Denny datang ke rumah si Anton untuk makan dan tidur. Sebaliknya si Anton pun kepada keluarganya si Denny sudah nggak sungkan-sungkan lagi. Mereka sangat dekat. Tetapi sayang, mungkin sekitar tahun 2015, orang tuanya si Denny ini harus meninggal karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan pada akhirnya, keluarga si Denny ini memutuskan untuk menjual rumah yang ada di Bandung. Kemudian si Denny ini memilih tinggal bersama neneknya yang ada di Bekasi. Baik teman-teman, kita akan kembali lagi ke ceritanya ketika si Denny sama si Anton ini ketemu lagi di Ranukumbolo. Nah, saat itu mereka sedang asik mengobrol sambil ngopi di depan tendanya. Nah, ketika si Denny ini hendak merokok, ternyata rokoknya itu ketinggalan di dalam tenda. Lalu pada akhirnya si Denny pun masuk ke dalam tenda, mengambil rokok, kemudian keluar lagi. Nah, ketika si Denny ini keluar dari tenda, ternyata si Anton ini sudah nggak ada di sana. Sempat kepikiran untuk mencari tendanya si Anton saat itu. Tetapi karena cuaca yang sangat dingin saat itu, akhirnya si Denny pun mengurungkan niatnya itu. Lalu si Denny memutuskan untuk tidur saja dan beristirahat. Kemudian besok harinya akan mencari tenda dari sahabatnya itu. Singkat cerita, pagi hari pun datang. Saat itu semua orang yang ngecamp di sana itu kelihatan begitu sibuk semuanya. Ada yang sibuk ngevlog, ada yang foto-foto, ada yang masak, ada yang ngobrol aja. Tetapi beda dengan si Denny. Saat itu si Denny kelihatan kebingungan sekali mencari sahabatnya si Anton yang entah di mana saat itu berada. Nah, hampir semua tenda yang ada di sana itu didatanginnya. Kemudian semua orang ditanyainnya tentang si Anton. Tetapi sayangnya mereka semua nggak tahu tentang si Anton itu. Hingga akhirnya si Denny ini merasa lelah, kemudian si Denny pun bergabung bersama teman-temannya, foto-foto, masak, dan sebagainya. Saat itu si Denny berpikir, oh mungkin si Anton sudah berangkat duluan ke pos berikutnya. Ya, begitulah.
Sekitar jam 10 pagi, Denny dan ketiga temannya itu harus segera meninggalkan Ranukumbolo untuk melanjutkan perjalanannya ke pos berikutnya. Saat itu, mereka berjalan menyusuri tanjakan yang sangat fenomenal itu, Tanjakan Cinta. Kemudian selepas dari Tanjakan Cinta, mereka pun masuk ke kawasan Oro-Oro Ombo yang terkenal dengan bunga verbananya. Tetapi sayang, bunga-bunga itu sedang mengering karena saat itu memang sedang lagi musim kemarau. Nah, selepas dari Oro-Oro Ombo, mereka pun masuk ke pos berikutnya, Jambangan. Nah, di Jambangan mereka di sana istirahat sejenak, kemudian makan siang dan sebagainya. Setelah mereka cukup beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Kalimati. Nah, sepanjang perjalanan dari Jambangan menuju Kalimati, ternyata puncak dari Mahameru itu sudah kelihatan. Sesekali si Denny dan teman-temannya itu bisa melihat kawah Jonggring Saloko sedang erupsi kecil. Jadi saat itu mereka itu bisa melihat dengan jelas asap yang menyembur dengan tebal ke langit. Nah, sepanjang jalan itu juga entah kenapa hati si Denny ini merasa deg-degan, ada getar-getar gitulah. Soalnya betapa tidak, nanti malam mereka ini akan melakukan summit attack di Gunung Mahameru. Sekitar jam 3 sore akhirnya mereka sampai di pos Kalimati. Nah, ketika mereka ini sampai di sana, mereka pun langsung mencari spot untuk mendirikan tenda di sana. Nah, setelah tenda itu berdiri, mereka pun langsung mencari sumber mata air yang jaraknya memang rada jauh, sekitar 1 kilo lah ya. Nah, setelah itu mereka pun langsung masak-masak kemudian makan. Setelah makan, mereka pun memutuskan untuk langsung tidur dan istirahat. Karena nanti malamnya mereka harus bangun sekitar jam 11 malam untuk mempersiapkan perjalanan mereka selanjutnya, yaitu summit attack ke puncak Mahameru. Nah, ketika teman-temannya si Denny ini memutuskan untuk langsung tidur, si Denny mah enggak. Karena saat itu si Denny tiba-tiba saja teringat kepada sahabatnya si Anton. Makanya saat itu si Denny memutuskan untuk mencari si Anton dulu. Saat itu, semua tenda yang ada di sana si Denny datangin. Kemudian semua orang yang si Denny temui itu ditanyain tentang si Anton. Tetapi sayang sekali, mereka semua tidak mengetahui tentang si Anton itu. Nah, hingga pada akhirnya si Denny pun kembali ke tenda, kemudian ikut tidur bersama teman-temannya yang lain. Oke teman-teman, jadi malam itu sekitar jam 11 malam mereka sudah terbangun. Kemudian mereka masak, makan, dan mereka pun mempersiapkan diri untuk melakukan summit attack di puncak Mahameru. Nah, ketika mereka ini masak, makan, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk summit attack, ternyata si Denny masih saja kepikiran kepada sahabatnya yang masih belum ketemu juga. Jadi saat itu berkali-kali si Denny mengedarkan pandangannya ke semua arah, siapa tahu aja kan tiba-tiba di sana ada si Anton muncul. Hingga pada akhirnya sekitar jam setengah 1, mereka pun baru memulai langkah mereka untuk melakukan summit attack ke puncak Mahameru. Akhirnya mereka itu berjalan menyusuri jalan yang sangat gelap dan di pinggirnya itu banyak sekali pohon-pohon yang sangat tinggi. Di awal perjalanan sebenarnya mereka ini selalu bareng-bareng, tetapi entah kenapa lama-lama mereka itu jadi seperti kepecah. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Nah, kebetulan saat itu si Denny posisinya tertinggal di belakang. Dan entah kenapa si Denny masih saja kepikiran kepada sahabatnya si Anton itu. Jadi saat itu si Denny terus saja berjalan menyusuri kegelapan itu. Nah, tetapi entah kenapa saat itu si Denny selalu saja ingin menoleh ke arah belakang. Rasanya itu seperti ada yang tertinggal di sana, entahlah. Tetapi si Denny terus saja berjalan ke depan menuju batas vegetasi. Nah, ketika si Denny ini sampai di batas vegetasi, tiba-tiba saja kakinya itu terkilir. Nah, ketika si Denny ini hampir jatuh, tiba-tiba saja dari belakang muncul seseorang yang datang untuk menolongnya. Dia seorang cowok memakai jaket merah dan bercelana coklat. Iya, betul sekali, itu adalah si Anton. Saat itu si Denny merasa senang sekali, karena sudah dari seharian tadi, si Denny terus saja mencari-cari dia, tetapi hasilnya tidak ketemu juga kan, dan akhirnya mereka pun bertemu di sana. Nah, saat itu, si Denny ini langsung memberendel si Anton itu dengan banyak sekali pertanyaan. Lu kemana aja? Dan sebagainya. Lalu si Anton pun segera menolong si Denny.
Ketika si Denny ini merasakan kakinya sudah agak mendingan, akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak Mahameru. Saat itu mereka berdua terus saja berjalan menyusuri jalan yang berpasir itu, yang 3 langkah ke depan kemudian mundur lagi 2 langkah. Nah, saat itu si Denny merasa capek sekali, tetapi entah kenapa saat itu juga si Denny merasa senang sekali. Betapa tidak, si Denny saat ini sedang muncak bersama sahabatnya si Anton, yang si Denny tahu ini adalah impian dari si Anton. Jadi saat itu si Anton sering sekali bilang kalau si Anton ingin sekali menaklukkan puncak Semeru. Jadi gini teman-teman, dulu ketika si Denny ini masih tinggal di Bandung dan masih dekat dengan si Anton, nah si Anton ini sering sekali bilang ke si Denny kalau dia itu ingin sekali menaklukkan puncak Mahameru. Tetapi karena terbentur oleh dana, akhirnya mereka hanya bisa mendaki di gunung yang dekat-dekat saja, seperti Gunung Manglayang, Gunung Burangrang, dan sebagainya. Oke, kita balik lagi ke ceritanya. Jadi, saat itu mereka terus saja berjalan menuju puncak impiannya dari si Anton. Nah, saat itu si Denny merasa ada yang aneh dari si Anton. Ingat kan waktu mereka ketemu kemarin di Ranukumbolo? Nah, saat itu kan si Anton berubah menjadi orang yang sangat pendiam. Tetapi kali ini si Anton berubah lagi menjadi orang yang barbar seperti si Anton yang dikenal oleh si Denny di masa yang lalu. Kemudian ada yang aneh juga. Entah kenapa si Anton ini selalu aja ada solusi dari semua masalah yang dihadapi saat itu. Ketika si Denny ini kakinya terkilir, tiba-tiba saja si Anton datang menolong si Denny. Kemudian ketika si Denny merasakan sakit kepala, tiba-tiba saja si Anton punya obatnya. Lalu ketika si Denny kehabisan air minum, nah si Anton ini masih ada persediaannya. Aneh memang, tetapi ya entahlah, mungkin itu kebetulan dan si Denny pun nggak mau memikirkannya. Yang penting saat itu si Denny merasa bahagia bisa muncak bareng bersama sahabatnya yang sudah lama sekali nggak ketemu. Mereka berdua itu terus saja berjalan nanjak menuju puncak Mahameru. Nah, ketika matahari ini terbit, tiba-tiba saja tanpa disadari oleh si Denny, ternyata si Anton sudah nggak ada di sana. Si Anton menghilang lagi. Dan ketika si Denny menyadari kalau si Anton sudah nggak ada lagi, si Denny pun menjadi panik. Lalu si Denny mencoba memanggil si Anton. Anton, lu di mana? Lu di mana? Tetapi sama sekali nggak ada jawaban. Hingga pada akhirnya si Denny pun melanjutkan kembali perjalanannya sendirian. Dan akhirnya si Denny sudah sampai di puncak Mahameru. Ada perasaan yang aneh yang dirasakan oleh si Denny ketika si Denny menginjakan kakinya di puncak Mahameru. Hingga perasaan itu mendorong air matanya untuk keluar. Nah, tanpa disadari si Denny juga, tiba-tiba saja si Denny terjatuh kemudian menangis karena bahagia tentunya. Karena si Denny sudah berhasil menaklukkan puncak Pulau Jawa, puncak Mahameru. Setelah itu, si Denny pun mencari teman-temannya yang lain. Kemudian setelah ketemu, mereka pun terus bergabung, ngopi, foto-foto, dan sebagainya. Senang sekali rasanya. Tetapi ada yang mengganjal di hati si Denny. Karena saat itu si Denny sedang kehilangan si Anton lagi. Iya, si Anton entah di mana lagi sekarang. Entahlah. Ketika mereka ini merasakan puas berada di puncak Mahameru, akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun ke Kalimati, kemudian berkemas-kemas untuk pulang. Memang sih ada yang memutuskan untuk ngecamp lagi di Ranukumbolo, tetapi rombongan si Denny ini memutuskan untuk langsung turun ke Ranupani.
Jadi di sepanjang perjalanan pulang itu, sejak dari puncak, Kalimati lagi, kemudian Oro-Oro Ombok lagi, kemudian Ranukumbolo lagi. Nah ternyata si Denny ini masih saja kepikiran kepada sahabatnya si Anton. Ya kenapa hilang mendadak, kenapa ini, kenapa itu. Hingga akhirnya mereka pun sampai di pos 1. Dan saat itu kebetulan hari sudah malam. Nah karena capek, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dulu sebentar di pos 1. Nah, ketika mereka ini sedang beristirahat di pos 1, tiba-tiba saja dari jauh muncul seseorang yang datang mendekat ke si Denny. Orang itu menggunakan jaket merah, kemudian celananya coklat. Iya, itu adalah si Anton. Lalu si Anton ini bilang ke si Denny, "Den, ntar kalau lu udah turun, tolong jengukin ibu gua ya. Tolong jengukin adik gua juga ya. Pokoknya lu harus datang ke rumah gua." Kemudian saat itu si Anton juga memberikan alamatnya yang baru ke si Denny. Nah setelah itu si Anton juga bilang, "Gua harus pergi buru-buru nih." Nah setelah si Anton bilang begitu, tiba-tiba saja si Anton langsung berangkat pergi dengan begitu cepat. Si Denny sudah berusaha menahannya tetapi nggak bisa. Nah saat itu si Denny hanya bisa melongok sambil melihat si Anton yang pergi dengan begitu buru-buru. Baik teman-teman, kita akan singkat lagi ceritanya ketika mereka ini sudah sampai di rumahnya masing-masing. Mungkin sekitar 3 hari setelah mereka ini turun dari Gunung Semeru, saat itu si Denny memutuskan untuk berangkat ke Bandung untuk mencari alamat rumahnya yang baru dari keluarganya si Anton ini. Yang kebetulan alamatnya ini didapatkan dari si Anton yang waktu itu ketemu di Gunung Semeru. Nggak butuh waktu yang lama, akhirnya si Denny pun sudah sampai di rumahnya si Anton yang baru. Nah saat itu yang terlihat hanya ada mamahnya sama adeknya. Nah ketika itu mamahnya juga sangat kaget melihat si Denny nongol tiba-tiba di depan pintu. Lalu kemudian mereka berpelukan saling melepas kangen. Tapi anehnya kok si Anton gak muncul-muncul juga ya. Nah karena si Anton gak muncul, akhirnya si Denny pun bertanya, "Anton mana bu?" Kok si Denny merasa aneh ya? Jadi ketika si Denny ini bertanya tentang si Anton kepada mamahnya, tiba-tiba saja mamahnya menangis dengan begitu sedih. Nah kemudian mamahnya ini menjelaskan kepada si Denny bahwa si Anton itu ternyata sudah meninggal 6 hari yang lalu karena kecelakaan kendaraan. Si Denny kaget dong, karena 6 hari yang lalu berarti adalah ketika si Denny sedang melakukan pendakian di Gunung Semeru. Mereka ketemu di sana, mereka ngobrol di sana, mereka berjabat tangan di sana. Tapi kok sekarang tiba-tiba si Anton sudah meninggal 6 hari yang lalu? Aneh sekali. Nah, mendengar penjelasan itu, saat itu si Denny jelas menyangkal penjelasan dari mamanya si Anton. Tetapi mamanya si Anton ini terus saja memberikan pengertian kepada si Denny. Hingga akhirnya mereka saling berpelukan dan menangis saling menguatkan. Akhirnya si Denny pun paham dengan situasi yang sudah terjadi. Nah setelah itu si Denny pun meminta bantuan kepada adiknya si Anton untuk mengantarkannya ke tempat peristirahan terakhir dari sahabatnya itu. Lalu adiknya si Anton pun mengantarkan si Denny ke makamnya si Anton dan kebetulan juga jaraknya nggak begitu jauh dari rumahnya itu. Nah sesampainya di sana si Denny menangis sejadi-jadinya, meminta maaf kemudian mendoakannya. Oke teman-teman, jadi setelah kejadian itu, sekarang si Denny jadi lebih sering lagi berkunjung ke rumahnya almarhum si Anton. Mungkin sebulan sekali atau ketika si Denny ini sedang libur. Untuk menyambung silaturahmi agar tidak terputus lagi. Oke, mungkin segitu aja dulu cerita yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya berterima kasih sekali kepada Denny yang sudah memberikan ceritanya kepada kita semua. Saya memohon maaf bila mana dalam menyampaikan cerita ini kurang berkenan di hati dan kurang sejalan dengan cerita yang sesungguhnya. Di sini juga saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah memberikan support kepada saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang masih belum mensubscribe, ayo segera subscribe. Terima kasih karena sudah mengklik video ini dan menontonnya hingga selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.